Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana kabarnya di hari ini yang saat ini sedang mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan atau musibah dan lain-lainnya. Saya doakan segala permasalahan kalian semuanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang beberapa waktu yang lalu disahkan oleh pemerintah menjadi undang-undang dan tujuannya adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yaitu dengan cara menghapus bukukan kredit macet di bank, terutama untuk sektor UMKM. Ada kemungkinan akan dihapus bukukan atau diautolunaskan oleh pemerintah. Dan ada yang bertanya pada saya bagaimana dengan leasing dan pinjaman online, apakah sama akan diautolunaskan? Nah, kalian silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel saya, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya selalu doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang isinya adalah salah satunya untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yaitu untuk kembali membangun sebuah kinerja keuangan di perbankan agar semakin membaik, dan salah satu caranya adalah pemerintah akan menghapus bukukan kredit macet UMKM di bank. Dan yang jadi pertanyaan, apakah hal ini akan diberlakukan juga oleh pemerintah di leasing, di multi-finance ataupun di pinjaman online? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut, yang akan dihapus bukukan kredit macet itu sementara ini yang masih dirumuskan adalah di sektor UMKM yang kredit macet di bank saja. Jadi tidak dicantumkan apakah leasing juga akan dihapus bukukan kredit macetnya, terus pinjaman online juga akan dihapus bukukan. Nah, jadi jangan sampai Anda semuanya salah menafsirkan. Jangan sampai dikategorikan semua ini adalah akan dihapus bukukan, baik itu nasabah bank, leasing, multi-finance ataupun pinjaman online. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut sementara ini yang akan dihapus bukukan adalah kredit macet UMKM di bank konvensional. Jadi jangan sampai kalian salah persepsi ya. Karena hal ini mungkin buat nasabah-nasabah pinjaman online yang sedang mengalami kepanikan, sedang mengalami kesulitan karena sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran di pinjaman online, pasti akan merasa bahagia ketika ada yang menyampaikan bahwa undang-undang ini juga akan mengautolunaskan utang-utang di pinjaman online. Sebenarnya yang dirumuskan, yang masih direncanakan itu masih wacana adalah penghapusan kredit macet UMKM di bank. Tidak dicantumkan apakah di leasing juga akan dihapus bukukan, di pinjaman online juga akan diautolunaskan, tidak dicantumkan atau tidak dibahas dalam undang-undang tersebut. Hanya baru rencana menghapus bukukan kredit macet UMKM di bank konvensional. Dan buat teman-teman semua yang saat ini kepanikan karena gagal bayar di pinjaman online, sebenarnya kalian tidak usah merasakan yang namanya ketakutan atau panik yang berlebihan. Kalau kalian sudah terlanjur tidak punya uang dan telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online, yang harus kalian lakukan adalah tetap kalian fokus saja dengan aktivitas kalian sehari-hari. Jangan berpikir yang belum tentu terjadi. Sebaiknya kalian fokus dengan aktivitas kalian mencari uang agar kalian bisa menghidupi kalian dan hidup keluarga kalian. Jangan sampai ketakutan-ketakutan berlebihan, apalagi menakuti diri sendiri dengan akan didatangi debt collector lapangan, akan masuk slik OJK, akan disebar data. Itu hanyalah menakuti diri sendiri, padahal pada faktanya belum tentu hal itu terjadi. Jadi sebaiknya kalian jangan terlalu berpikir jauh dan jangan sampai salah persepsi tentang isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini. Belum ada wacana
tentang mengautolunaskan atau menghapus bukukan kredit macet di pinjaman online dan juga di leasing. Oke, jadi ini cukup jelas ya jawabannya. Buat yang bertanya apakah di leasing juga akan dihapus bukukan kredit macetnya atau tidak. Sementara ini yang dibahas hanyalah menghapus bukukan kredit macet UMKM di bank konvensional. Semoga sharing ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dan terjerat utang di pinjaman online, kalian tetap tenang saja, tetap kalian bersemangat untuk menjalani kehidupan kalian. Jangan lagi memikirkan pinjaman online, jangan memikirkan DC pinjaman online karena itu hanyalah buang-buang waktu. Sebaiknya kalian pikirkan saja masa depan kalian. Bagaimana caranya kalian mendapatkan uang, bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan pekerjaan bagi yang sudah di PHK atau tidak punya pekerjaan, itu yang harus kalian lakukan. Lupakan pinjaman online. Lupakan semua hal tentang pinjaman online agar kalian bisa lebih fokus. Jangan sampai mendengar lagi yang namanya teror-teror dari DC pinjaman online. Dan untuk mengatasinya kalian bisa ganti kartu di handphone kalian dan reset HP ke setelan pabrik agar semua teror bisa berhenti. Kalian tinggal fokus saja dengan aktivitas sehari-hari dan fokuskan pikiran kalian seolah-olah kalian tidak pernah meminjam uang di pinjaman online. Itu tujuannya agar kalian bisa lebih fokus untuk membangun masa depan kalian. Jangan sampai ketakutan yang berlebihan, apalagi ada orang yang bilang misalkan di daerah ini didatangi DC lapangan, di daerah ini juga didatangi DC lapangan. Akhirnya kalian ketakutan yang belum tentu terjadi. Padahal kunci gagal bayar di pinjaman online itu ada di mindset dari pikiran kalian. Kalau pikiran kalian bisa di manage, bisa di mindset kalian bisa dirubah dan melupakan semua tentang pinjaman online, insya Allah kalian akan lebih tenang menjalani aktivitas sehari-hari, tidak akan lagi memikirkan teror-teror dari DC penjol, tidak lagi memikirkan tentang DC lapangan yang akan datang dan sebagainya, karena sebenarnya itu hanya menakut-nakuti diri kalian sendiri. Yang namanya telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online itu resiko terberatnya hanya data-data kalian bermasalah, tidak bisa lagi meminjam uang di pinjaman online yang lain, dan juga mungkin nantinya data-data kalian akan masuk slik OJK. Tidak perlu memikirkan slik OJK, yang terpenting yang harus kalian pikirkan bagaimana kalian membangkitkan hidup kalian, fokus pada hidup kalian untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga sharing ini bermanfaat dan jangan sampai salah menyikapi isi dari video ini. Buat teman-teman semuanya yang punya pengalaman berbeda tentang isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini, silakan bisa bagikan pengalaman kalian dengan mengetikkannya di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, dan buat teman-teman yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, saya selalu berpesan Anda semua jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online ketika Anda tidak paham apa itu pinjaman online, apa itu aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online. Lebih baik kalian fokus saja dengan hidup tanpa meminjam uang di pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.